Pemirsa, pertandingan bulu tangkis bertajuk Indonesia Open 2022 kembali digelar dan akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 14 hingga 19 Juni 2022. Sebanyak 247 atlet bulu tangkis kelas dunia akan bertanding di turnamen tersebut. Seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia, turnamen bulu tangkis bertajuk Indonesia Open 2022 akan kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta. Berlangsung pada 14 hingga 19 Juni 2022 mendatang, rencananya akan diikuti oleh 247 pebulu tangkis terbaik dari 32 negara. Meski sudah berlangsung di tengah penurunan kasus COVID-19, protokol kesehatan akan tetap diterapkan, yakni pembatasan kapasitas penonton sebesar 70% hingga 80%, menggunakan masker, pembentukan Satgas COVID-19, dan aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya, Indonesia Open tahun lalu tetap digelar, meski dalam suasana pandemi COVID-19. Lokasi pelaksanaan Indonesia Open 2021 pun dipindah ke wilayah Bali dengan menerapkan sistem gelembung alias bubble. Baik, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Bapak Agung Firman Sampurna selaku Ketua Umum PBSI. Selamat siang Pak Agung, apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Terima kasih Andrew. Baik, ini waktu yang dinanti-nantikan bagi pecinta bulu tangkis, pecinta badminton karena sebentar lagi akan ada ajang bergengsi ya di Jakarta. Dan kalau kita membahas mengenai olahraga badminton ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan ya, karena sudah banyak sekali atlet-atlet badminton kita yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Baik, kita langsung saja berdiskusi nih Pak Agung. Setelah sekian lama pandemi dan kini juga sudah dibuka ya tahun lalu ya di 2021 di Nusa Dua Bali dan sekarang di Jakarta digelar kembali Indonesia Open dan juga Indonesia Master di Istora Senayan. Tanggapannya Pak Agung? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya yang akan kita gelar di bulan Juni ini ada dua. Yang pertama adalah Daihatsu Indonesia Master dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12. Dan kemudian East Ventures Indonesia Open dari tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Nah, sejauh ini persiapan itu sudah on track karena panitia pelaksana kejuaraan yang terdiri dari para pengurus PBSI yang kompeten dan dedikasi tinggi di setiap bidang, dan kemudian juga ditambah para profesional ya yang dibentuk sejak lama. Persiapan perizinan ke berbagai pihak terkait juga sudah dilakukan mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kepolisian Republik Indonesia, Imigrasi, pengelola bandara, sampai dengan tadi yang disebutkan Satgas BNPB. Bahkan untuk penggunaan tempat pertandingan di Istora Gelora Bung Karno, prosesnya sudah kami lakukan jauh-jauh hari, sudah 2 tahun yang lalu. Dan kami terus melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federations. Pendeknya kami sudah siap menggelar kejuaraan East Ventures Indonesia Open dan kemudian Daihatsu Indonesia Master 2022. Oke, jadi persiapan sudah lumayan oke lah ya. Kalau di tahun lalu di Nusa Dua Bali itu ada sistem bubbling waktu lagi acara turnamen badminton. Kalau di tahun ini apakah sama? Dan kalau misalkan dibuka untuk penonton itu berapa persen? Tahun lalu Andrew itu betul-betul kita protokol kesehatan ketat, sistem bubble, dan kemudian tanpa penonton sama sekali. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bersyukur pandemi COVID di tanah air sudah melandai dan penanganannya juga sangat baik. Ini juga saya pikir yang menjadi pertimbangan diizinkannya penyelenggaraan baik Daihatsu Indonesia Master maupun East Ventures Indonesia Open 2022 oleh pemerintah dengan kehadiran penonton. Jadi tahun ini boleh dengan kehadiran penonton, tetapi ada catatannya nih, bahwasanya dari sekitar 7.000 penonton sesuai kapasitas penuh Istora, kita sampai dengan saat ini, sudah barang tentu keputusan ini akan sangat dinamis, maksimal baru 70% atau 80%, jadi sekitar 4.000-4.500 penonton yang bisa diizinkan masuk. Bahkan tidak saja itu, kita patuh dengan arahan Presiden Jokowi, karena berlangsung dalam ruangan, penonton wajib memakai masker dan diharapkan penonton sudah mendapatkan vaksinasi lengkap termasuk vaksinasi penguat atau booster. Oke, baik. Jadi kurang lebih 4.000-an penonton ya yang akan hadir di pagelaran. 4.000 sampai dengan 5.000 penonton. Oke, 4.000 sampai 5.000 penonton. Nah, nanti kalau sudah hadir para penonton di lokasi di Istora Senayan, apakah ini kemungkinan juga bisa memberikan semangat nih bagi para atlet nih, Pak Agung?
Oh tentunya kita sangat berharap Ronaldo tidak hanya menambah semangat dan keriuhan area, tapi sekaligus sudah tentu memberikan dukungan, suntikan motivasi kepada skuadnya Anthony Ginting, Jonathan Christie, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon dan kawan-kawannya untuk tampil habis-habisan dalam merebut gelar juara. Tetapi kami juga ingin menyampaikan bahwa bagi yang tidak hadir di Istora secara fisik silahkan menonton acara ini di live streaming maupun televisi. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendorong dan mendukung semangat para atlet kita. Oke, baik. Nah, saya ingin bergeser sedikit membahas persiapan dari atlet-atlet kita karena dari beberapa atlet juga ada yang sedang mengalami cedera, yaitu Marcus Gideon ya. Itu bagaimana Marcus kondisinya Gideon, sekarang? betul. Apakah sudah mulai pulih dan siap untuk di ajang nanti? Untuk Marcus Gideon sudah siap bertanding di Daihatsu Indonesia Master 2022 dan Ventures Indonesia Open. Kondisinya juga sudah mulai membaik. Belakangan ini dia juga sudah menjalani latihan rutin di Pelatnas Cipayung. Kondisinya terus dipantau oleh Kepala Bidang Medis PBSI, Profesor Nicholas Budi Parama, dan kemudian beliau juga kita sama-sama tahu sudah menjalani operasi kaki di Portugal. Walaupun belum 100%, Marcus sudah bertekad ingin tampil maksimal dan memberikan yang terbaik, terlebih bermain di hadapan publik sendiri di Istora Bung Karno. Dan beliau juga sudah berjanji untuk tampil habis-habisan. Kita bisa lihat nanti ya. Oke, kalau di tahun lalu itu sempat menang ya kita ya, meraih juara di Indonesia Open. Betul. Dan menjadi runner up di Indonesia Master ya, karena kalah melawan ganda putra. Tapi optimiskah Pak tahun ini kita bisa kembali lagi meraih juara pertama, naik di podium dengan angka 1 di tengah yang tinggi? Ya saya pikir begini ya, Kevin Sanjaya kan akan duet dengan Muhammad Aksan seperti pada perebutan kejuara bergu Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand. Itu semata-mata demi ini yang untuk strategi memenangkan pertandingan. Nah pasangan aslinya kan Marcus Gideon ya. Kini karena Ventures Indonesia Open itu turnamen individual dan bukan kejuaraan bergu, maka Kevin kembali berpartner dengan pasangan sebenarnya Marcus Gideon. Nah sebagai pasangan ganda putra nomor 1 dunia, mereka saya pikir wajib tampil dong dengan ininya, dan kita dengan segala hormat ini merupakan satu target ya. Saya pikir ini bagian penting, kita berharap agar kita bisa memenangkan ini untuk ganda, baik urutan yang pertama maupun urutan yang kedua. Kemudian juga di ganda putri kita ada Apriani Rahayu yang dipartnerkan dengan Siti Fadia yang juara SEA Games yang lalu, dan kita lihat chemistry-nya sudah mulai ada dan mulai solid, dan kita berharap ini akan mendapat posisi yang juga kurang lebih sama. Jadi kita berharap di dua cabang ini kita bisa mendapatkan kemenangan. Oke, kalau dari kita ya. Baik, kalau dari prediksi Pak Agung sendiri siapa nih Pak rival terberat atau lawan terberat yang nanti akan dihadapi oleh atlet-atlet kita? Ya, teman-teman, kalau saya ditanya gitu, teman-teman kan sudah lihat bagaimana pertarungan antara Bilqis dengan peraih nomor 1 dunia dari Jepang kan? Ya. Akane 333 dikalahkan ranking 1 dunia, bisa tumbang oleh urutan 333. Oleh karena itu kita nggak bisa bilang mana yang paling berat. Di bulu tangkis ini semuanya sangat dinamis. Sudah barang tentu teman-teman pasti tahu bahwasanya peraih ranking dunia hadir semua di sini. Ada Axelsen, ada Kento Momota dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwasanya itu sangat dinamis. Bisa saja muncul pemain-pemain baru, bisa saja muncul para penjegal-penjegal besar seperti yang terjadi dalam kasus Bilqis. Tetapi teman-teman saya minta untuk siap di sini, teman-teman atlet untuk siap dengan kondisi apapun, dan karena ini di kandang sendiri sudah waktunya dan mungkin akan ditonton oleh publik Indonesia, baik yang hadir secara fisik maupun nanti lihat melalui media-media atau berbagai platform, mereka kita minta untuk bertarung habis-habisan untuk tidak mengecewakan publik kita. Oke, jadi tentu publik atau masyarakat luas juga harus memberikan dukungan ya kepada atlet-atlet tercinta kita. Nah, saya mau ingin mengonfirmasi nih Pak, katanya karcis atau tiket sudah habis dalam hitungan jam ya atau hari? Iya, kurang lebih 1 bulan yang lalu itu kita jual. Kita sebenarnya agak sedikit
agak sedikit was-was karena kan Jakarta kan ada beberapa event internasional. Nah, sebulan yang lalu dan untuk diketahui bahwasanya tiketnya itu dinaikkan kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 kali lipat dari pertunjukan pada tahun ketika tiket itu diperjualbelikan. Jadi naik itu 2 kali lipatnya, 1,5 kali, 2 kali lipatnya. Sempat ada perdebatan di antara kami. Saya sempat khawatir, tapi Andrew, tiket Indonesia Master dan Indonesia Open itu ludes dalam 6 jam. Dalam 6 jam ludes. Dan itu menggambarkan betapa tingginya antusiasme para badminton lovers untuk kembali terlibat. Saya menyambut ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan kami juga bisa menghadirkan segala yang terbaik, baik dari segi sukses penyelenggaraan turnamen maupun juga sukses prestasi. Oke, baik. Ini luar biasa rebutan tiketnya ya. Lalu bagaimana bagi warga Indonesia yang tidak mendapatkan tiket? Dukungan seperti apa yang bisa diberikan kepada atlet kita, Pak Agung? Jadi begini, ini cerita nih ya. Ini Ya, cerita silakan. di tahun kemarin nih, 2021. Jadi walaupun kita menerapkan sistem bubble yang tidak diperkenankan adanya penonton, tapi ternyata para badminton lovers itu ada di hotel-hotel yang ada di dekat sana. Dan oleh karena itu kami memberikan kesempatan karena mereka tidak boleh hadir, mereka boleh mengirimkan gift. Jadi boleh mengirimkan karangan bunga dan ternyata yang datang itu mulai dari karangan bunga, macam-macam boneka dan sebagainya. Jadi yang pertama mereka tentunya boleh kemudian mengirimkan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan pada tahun lalu, karangan bunga, kemudian boneka, coklat dan sebagainya, silahkan seperti itu dan sudah barang tentu dengan menonton. Saya mengajak ini menonton melalui berbagai media dan platform yang tersedia untuk meramaikan olahraga ini, sehingga olahraga ini bukan hanya tumbuh menjadi olahraga prestasi, juga tumbuh menjadi satu industri. Saya kira itu barangkali Andrew. Baik, luar biasa sekali. Kita harapkan juga masyarakat yang tidak mendapatkan tiket juga bisa memberikan dukungan melalui bingkisan-bingkisan cantik yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi ya, agar para atlet Termasuk ke media sosialnya. media sosial. Oke, Ya, baik. ya, Supaya ya, para ya. atlet kita juga merasa didukung dan kembali semangatnya tinggi sehingga bisa meraih juara, mengalahkan para lawannya di pertandingan nanti dan kita juga bisa naik ke podium juara 1 di tanah air kita sendiri. Terima kasih Pak Betul. Agung telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Makasih, Indonesia. makasih, Salam makasih. olahraga, Pak Agung. Makasih Andrew. Pemirsa, pemerintah memberlakukan switch over kelima di stasiun Manggarai dan kebijakan ini belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat luas karena banyak pengguna KRL yang masih bingung dengan perubahan rute baru KRL. Lalu bagaimana pengamat kebijakan publik melihat dampak pemberlakuan switch over ini? Usai jeda kita akan membahasnya. Tetap di Halo Indonesia.